Antibiotik bukan obat ajaib. Mbak, anak saya sudah 2 hari batuk dan pilek. Sekarang badannya terasa panas. Dan minggu lalu anak saya demam. Saya berikan obat amoksisilin 2 kali minum obatnya. Langsung membaik. Sekarang obatnya habis. Jadi saya mau beli amoksisilin lagi. Hayo, siapa yang setiap sakit selalu beli antibiotik secara bebas di apotik? Sebelum beli antibiotik tanpa resep dokter lagi, yuk kenali antibiotik dengan simak video ini terlebih dahulu. Ini Ibu Lili. Seperti banyak ibu lainnya, ketika melihat anak sakit, Ibu Lili ingin anaknya cepat sembuh. Minggu lalu anak saya sakit. Minum obat amoksisilin, cepat sembuh. Minum obat itu lagi aja kali ya. Di dalam tubuh manusia, terdapat sel yang setiap harinya berjuang melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Sel tersebut bernama sel darah putih. Nah, ini sel darah putih. Sel darah putih bertugas melindungi tubuh dari bakteri dan virus penyebab penyakit. Setiap harinya, sel darah putih berjuang mati-matian demi memastikan kita terlindungi dari penyakit. Duh, kok obatnya nggak ada ya? Padahal saya simpan di sini. Sisa obat yang diminum minggu kemarin. Nggak ketemu. Ya udah, beli lagi aja besok ke apotek. Aduh, badan kamu panas, Nak. Kita harus ke apotek malam ini untuk membeli obat. Kekalahan sel darah putih menyebabkan tubuh kita memasuki kondisi yang selama ini kita kenal sebagai sakit. Pada posisi ini, idealnya kita perlu pergi ke dokter untuk memeriksakan kondisi tubuh supaya sakit yang kita alami dapat diatasi dengan obat yang tepat. Berdasarkan pedoman Kementerian Kesehatan, antibiotik efektif melawan infeksi bakteri, bukan virus. Penggunaan antibiotik untuk mengatasi penyakit yang disebabkan virus bukan hanya tidak efektif, melainkan juga dapat berbahaya bagi tubuh. Loh, kok bisa minum obat malah berdampak bahaya buat tubuh? Yuk, kita lihat dulu apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh anak Ibu Lili minggu lalu saat ia pertama kali sakit dan Ibu Lili memberikan antibiotik amoksisilin. Udahlah sel darah putih. Akui aja kalau kamu kalah. Enggak, aku harus melindungi anak ini dari bakteri jahat kayak kalian. Terlambat. Tuanmu yang sekarat itu udah jatuh sakit. Ayo berdiri, kita perangi bakteri jahat itu bersama-sama. Kamu siapa? Aku antibiotik. Aku dikirim ke sini buat bantu kamu melawan bakteri jahat penyebab penyakit. Hei, siapa kamu? Jangan ganggu. Biar aku yang lawan. Tunggu di sini. Inilah cara antibiotik bekerja. Ia akan masuk ke dalam tubuh, lalu ia akan membantu sel darah putih melawan bakteri penyebab infeksi secara langsung. Serang! Ya! Inilah cara antibiotik bekerja. Ia akan masuk ke dalam tubuh, lalu ia akan membantu sel darah putih melawan bakteri penyebab infeksi secara langsung. Lari semuanya! Keren kan?
Antibiotik dapat membunuh bakteri secara efektif dengan catatan diminum sesuai dosis dan anjuran dokter. Jika antibiotik tidak diminum sampai habis, bakteri yang berada di dalam tubuh tidak akan musnah sepenuhnya. Mereka dapat bersembunyi lalu bermutasi menjadi lebih kuat. Dalam kondisi ini, bakteri dapat kembali menyerang tubuh dengan versi yang sudah lebih kebal. Loh, badannya terasa hangat ini. Harus dikasih obat. Udah nggak panas lagi nih. Manjur juga obatnya. Gak usah diminum lagi deh. Bisa disimpan kalau ada yang sakit lagi. Nah, penggunaan antibiotik yang tidak sampai habis seperti ini dapat mengakibatkan resistensi antimikroba. Bakteri yang ada di dalam tubuh akan bermutasi dan kembali menyerang tubuh dengan versi yang lebih kuat. Kalau sudah begini, antibiotik yang diminum sebelumnya tidak dapat bekerja secara efektif lagi deh. Itulah kenapa penggunaan antibiotik harus sesuai dosis dan diminum sampai habis biarpun kondisi tubuh dirasa sudah membaik. Jika kondisi tidak kunjung membaik setelah antibiotik habis, segera periksakan diri kembali ke dokter ya. Selamat malam Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ibu ada keluhan apa? Anak saya batuk dan pilek, Mbak. Minggu lalu, anak saya sakit demam. Saya kasih amoksisilin. Baru minum 2 kali aja udah sembuh. Jadi, saya mau beli itu lagi. Ibu, amoksisilin yang ibu cari itu termasuk antibiotik. Nggak bisa dibeli sembarangan tanpa resep dokter. Loh, bukannya semua obat sama aja, Mbak? Anak saya minum ini minggu lalu. Demam anak saya langsung sembuh. Ibu, amoksisilin bukan obat ajaib untuk segala penyakit ya. Kalau cuma batuk pilek biasa, biasanya disebabkan virus, bukan bakteri. Jadi, tidak bisa diatasi dengan antibiotik seperti amoksisilin. Dan penggunaan antibiotik harus berdasarkan resep dokter sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Penggunaannya harus sampai habis, meskipun kondisi tubuh dirasa sudah membaik. Kondisi anak ibu saat ini, saya tidak bisa memberikan antibiotik tanpa adanya resep dari dokter. Antibiotik hanya untuk penyakit karena bakteri. Tentunya dapat dikonsumsi jika sudah berkonsultasi dengan dokter. Lebih dari itu, antibiotik yang tidak perlu juga dapat membunuh bakteri di dalam tubuh kita sendiri yang seharusnya menjaga keseimbangan dan daya tahan tubuh kita. Dan bakteri jahat yang tidak terbunuh sempurna justru bermutasi menjadi kebal. Itulah awal dari resistensi antimikroba. Penggunaan antibiotik untuk penyakit yang disebabkan virus justru berbahaya bagi tubuh. Selain karena virus tidak mempan diobati dengan antibiotik, kehadiran antibiotik akan memicu resistensi dalam tubuh. Saat tubuh kembali sakit akibat bakteri, antibiotik tidak lagi efektif untuk melawan bakteri karena sudah terlanjur kebal terhadap antibiotik. Nah, untuk penyakit ringan seperti batuk pilek atau meriang, ibu bisa lakukan penanganan sendiri dulu di rumah. Kalau dalam 3 hari gejala penyakit tidak membaik, segera periksakan ke dokter. Jangan langsung tembak pakai antibiotik. Ingat untuk selalu menerapkan prinsip dagu sibu supaya kita aman. Terutama untuk ibu-ibu di rumah karena memiliki peran yang sangat penting agar keluarga bisa mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat dengan cermat dan aman agar tidak membahayakan diri sendiri dan keluarga. Terus kalau saya mau cek obat itu antibiotik atau bukan, gimana Mbak? Ibu dapat memeriksakannya melalui website Ayo Sehat. Cukup dengan mengecek di web resmi Kemenkes untuk tahu informasi obat yang benar. Literasi digital itu sangat penting agar kita tidak mudah termakan hoax tentang obat dan kesehatan. Oh gitu ya Mbak. Kalau gitu saya pergi ke dokter dulu deh. Saya nggak mau anak saya sampai salah minum obat. Makasih ya Mbak. Ibu Lili pun pergi ke dokter
memeriksakan anaknya, dan mendapatkan obat yang tepat sesuai dengan kondisinya. Kadang yang kita butuhkan bukan obat yang paling kuat, melainkan obat yang paling tepat. Ingat 3 hal ini. Pertama, antibiotik hanya untuk infeksi bakteri, bukan virus. Kedua, antibiotik harus dengan resep dan anjuran dokter. Ketiga, kalau sudah diresepkan, minum sampai habis.